du'aul walid liwalidayhi ka du'aun nabi li ummati. Doa kedua orang tua kepada anak-anaknya seperti doanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Pegang itu. Mumpung masih ada kedua orang tuanya, berbaktilah kepada mereka. Jangan dijadikan budak orang tuanya, jangan dijadikan babu orang tuanya. Kita rajanya, orang tua kita babunya. Na'udzubillah. Wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadrat ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu
دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Hijr 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخلاق العليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana, dan sungguh-sungguh kana ada ashabul aikati, ashab penduduk kota Aikah, kota di mana berdekatan sejalan dengan kota Sodom yang banyak pepohonan, sejuk karena pohon-pohonnya rindang. Aikah, kota Aikah. Namun lazalimina, orang-orangnya sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang zalim ini? Fantaqomna minhum, maka Allah membinasakan dari mereka semua.
Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, kota Sodom dan kota Aikah ini, labi imamin, sungguh-sungguh dihadirkan dengan imam, dengan jalan mubinin, yang nyata, yang jelas. Ini dibuat pembelajaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dolim, baik dolim terhadap diri kita sendiri dan juga dolim kepada orang lain. Karena pasti orang yang dolim ini oleh Allah famtaqomna minhum, pasti akan dibinasakan oleh Allah. Fir'aun dolim, dibinasakan oleh Allah. Qarun dolim, dibinasakan oleh Allah. Namrud dolim, dibinasakan oleh Allah. Ini sekedar contoh. Jangan sampai kejadian di masa lalu terjadi di masa sekarang. Namun pada kenyataannya kedoliman ini sudah terjadi di masa lalu, dan masa sekarang pun banyak orang yang dolim. Semoga kita tidak dikelompokkan oleh Allah pada kelompok orang-orang yang dolim. Amin. Karena pasti famtaqomna minhum, orang yang dolim itu oleh Allah pasti akan dibinasakan, pasti akan dihancurkan, pasti akan dikalahkan. Karena orang yang dolim ini sudah diberi petunjuk oleh Allah melalui labi imamin mubin, melalui imam, pemimpin, ulama mubinin, yang jelas, yang nyata. Umatnya Kanjeng Nabi tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Pasti ada wali-walinya yang selalu mendampingi, ada ulama-ulamanya yang selalu membimbing umatnya Kanjeng Nabi. Jadi di masa sekarang jangan sampai kita jauh dari ulama-ulamanya Allah. Kalau kita jauh dari ulama-ulamanya Allah, dikhawatirkan kita terjerembab, kita terperosok, kemudian menjadi dari bagian orang-orang yang dolim. Hati-hati. Kedoliman itu karena kebodohan kita. Kedoliman, dulmun itu karena kegelapan hati kita, karena ketiadaan cahaya petunjuk dari Allah. Makanya mengaji agar mendapatkan nur petunjuknya Allah, cahaya petunjuknya Allah. Pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jelas, yang nyata, melakukan syariat-syariatnya Allah, menjalankan syariat-syariatnya Allah, namun pada kenyataannya walaqad kadzdzaba, dan sungguh-sungguh kadzdzaba, mendustakan, didustakan oleh siapa? Ashabul hijri, oleh sahabat Hijir, sahabat Hajar Batu. Penduduk Hijir ini adalah penduduknya, kaumnya Kanjeng Nabi Saleh alaihissalam. Sedangkan Aikah tadi penduduknya atau kaumnya Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Satu jalur. Kota Sodom itu kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Satu jalur. Satu jalur dalam kedoliman. Makanya kita itu jangan dekat-dekat kepada orang yang dolim.
Walaupun dia kaya raya, jangan dekat-dekat. Walaupun dia pangkat dan jabatannya tinggi, jangan dekat-dekat. Walaupun dia itu pinter, alim, jangan dekat-dekat. Karena kita ini sudah berpenyakit. Jangan dekat-dekat dengan orang yang menjadi sumber penyakit. Tambah parah penyakit kita. Kita harus sadar diri. Jangan dekat-dekat dengan mereka yang dolim. Karena tambah parah penyakit kita. Kita ini sudah berpenyakit. Kadang kita ini senang di atas penderitaan orang lain. Penyakit itu. Kadang kita susah, sedih melihat kebahagiaan orang lain. Penyakit itu. Kadang kita iri dengki kepada nikmat-nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Penyakit itu. Kita ini adalah penyakit. Jangan dekat-dekat dengan sumber-sumber penyakit. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama-ulamanya Allah. Sadari umur ini gak seberapa. Umatnya Kanjeng Nabi ini umurnya sudah dijatah 60 sampai 70 tahun. Umumnya sudah segitu. Kadang gak nyampe. Umur 50 mati. Umur 40 mati. Gak ada yang tua, gak ada yang muda. Kalau sudah nyampe ajalnya mati. Makanya kita mumpung masih hidup, mumpung masih dihidupi oleh Allah, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan selalu mendustakan, jangan selalu menolak. Bahasa Inggrisnya acangna, acangna pada ulama-ulamanya Allah. Turuti karena itu petunjuk, ikuti karena itu petunjuk dari Allah. Jangan selalu menolak, menentang. Ini dikisahkan. Walaqad kadzdzaba ashabul hijr al-mursalin. Penduduk Hijr juga, kaumnya Kanjeng Nabi Saleh juga sama, mendustakan para utusan. Kenapa kok kaumnya Nabi Saleh kok mendustakan para utusan? Kok banyak utusan? Karena visi dan misinya para utusannya Allah, para rasul-rasulnya Allah sama, satu, yaitu mentauhidkan Allah. Wa atainahum, dan Allah datangkan kepada mereka ayatina, ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah. Kanjeng Nabi Saleh, mukjizatnya dijadikan di dalam batu yang besar ada onta betina yang susunya itu mengalir terus untuk menghidupi penduduk yang ada di tempat itu. Namun kenyataannya mereka dustakan, disembelih ontanya, disembelih. Padahal ontanya itu bermanfaat bagi penduduknya. Air susunya dapat diminum oleh seluruh penduduk situ. Namun karena mendustakan ayat-ayatnya Allah, kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya, disembelih itu ontanya Kanjeng Nabi Saleh. Fakanu anha, maka kanu ada mereka terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap mukjizat-mukjizatnya Allah, anha, atas mukjizat-mukjizat itu, mu'ridina, mereka tetap menolaknya, mereka tetap ingkar, tidak mau terhadap ayat-ayatnya Allah. Kurang nampak gimana mukjizatnya Allah kepada kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Setelah diselamatkan oleh Allah dari kejarannya Fir'aun, dipukulkanlah tongkatnya Kanjeng Nabi Musa, membelahlah lautan itu, dilalui jalan. Setelah diselamatkan oleh Allah,
tenggelamkanlah Fir'aun. Sudah nampak jelas nyata mukjizat-mukjizatnya Allah, namun kenyataannya tatkala Kanjeng Nabi Musa pergi untuk bertapa di Gunung Tursina selama 40 hari, mereka kembali menjadi kafir, menjadi syirik dengan mempertuhankan patung anak sapi. Wa kanu yanhitu, maka kaumnya Kanjeng Nabi Nuh ini, wa kanu, dan ada kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, yanhituna, memahat mereka, minal jibal, dari gunung-gunung. Untuk apa dipahat gunung-gunungnya itu? Buyutan, dibuat untuk tempat tinggal, dibuat untuk rumah, aminin, yang aman. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada kaumnya Kanjeng Nabi Saleh ini sebuah karunia yang tidak dimiliki oleh kaum lainnya, yaitu pandai memahat batu, pandai memahat gunung untuk dibuat rumah. Jadi rumah-rumah mereka itu terbuat dari gunung-gunung yang dipahat. Aminin, pasti aman, terhindar dari terjangan badai, angin topan, namanya gunung. Namun apa yang terjadi? Karena keingkaran mereka, karena kedurhakaan mereka, karena kedustaan mereka terhadap ayat-ayatnya Allah yang disampaikan oleh para rasul, fa'ahadathumus sayhatu musbihin, maka Allah menimpakan kepada mereka bukan angin, bukan badai, tapi apa? As-sayhatu, suara yang menggelegar, guntur, halilintar, yang membinasakan mereka. Pada waktu apa itu? Musbihin, pada waktu subuh. Makanya kita diberi kekuatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, bisa bangun sebelum subuh, itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kalau kita diberi rahmat oleh Allah, bangun jam 2, bangun jam 3, mandi, kemudian bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir, tahlil, itu bentuk rahmat yang luar biasa dari Allah, sehingga kita di waktu subuh sudah siap. Dan ingat, fama aghna anhum, maka tidak aghna, kaya, cukup, anhum, atas mereka, maka nu yaksibun, maka apa-apa barang kanu ada mereka yaksibun, yang mereka kasapkan, yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita tujuannya hanya dunia saja, tidak akan pernah cukup apa yang kita kerjakan. Bagaikan kita meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Jangan sampai kita terlena oleh gemerlapnya dunia, sehingga kita mengentengkan beribadah kepada Allah, mengentengkan rahmatnya Allah, mengentengkan karunia-karunia-Nya Allah yang seharusnya kita syukuri, toh malah sebaliknya kita kufuri. Na'udzubillah. Makanya kita nggak boleh terlalu silau dengan gemerlapnya dunia. Makanya cari guru yang kaya. Cari guru yang miskin itu kadang tidak dipercaya. Ngapain berguru sama Kiai A, Kiai B, miskin aja kok, awake dhewe nggak iso kaya itu, masa mau mendoakan kita sukses? Jadi kesuksesan menurut orang-orang yang awam itu dilihat dari
kekayaannya. Namun kata baginda Rasul, yang dikatakan kaya yang sesungguhnya bukan karena kaya hartanya, uangnya, namun kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang kaya itu bukan kaya hartanya, bukan karya dunianya, bukan karena banyak mobilnya, bukan karena banyak rumahnya, bukan. Namun yang dikatakan kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya hatinya. Makanya hati-hati sama kaya. Hati-hati. Kadang kita menghormati orang karena kekayaannya, karena hartanya. Diperingatkan oleh baginda Rasul, kalau kita menghormati orang karena faktor kekayaannya, faktor hartanya yang banyak, maka akan lenyap 2/3 dari agamanya. Waman tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Dan barang siapa tawadu, merendahkan diri di hadapan orang yang kaya karena faktor kekayaannya, maka sungguh akan lenyap 2/3 dari agamanya, akan lenyap 2/3 dari imannya yang ada di dalam hatinya. Na'udzubillah. Kita menghormati orang bukan karena kekayaannya, kita menghormati orang bukan karena pangkat dan jabatannya, kita menghormati orang bukan karena kepintarannya, kealimannya, namun kita menghormati orang karena di balik orang itu ada ruh yang ditiupkan oleh Allah. Kita menghormati orang karena perintah dari Rasulullah. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Kalau nggak ada iman di dalam hatinya, mustahil bisa menghormati orang. Maunya dihormati, namun tidak mau menghormati orang. Itulah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Maunya dihormati tapi tidak mau menghormati orang. Maunya dimuliakan namun tidak mau memuliakan orang. Maunya didengar namun tidak mau mendengar orang. Hati-hati, jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia, karena akan membutakan mata hati kita. Hormati, semua orang hormati, terutama pada orang tua kita, karena surga itu berada di telapak kaki ibu kita. Ibu itu lambang dari orang tua kita. Jadi ridhonya Allah itu berada pada ridho kedua orang tua kita. Kalau kita ingin membuktikan, berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua kita. Semua kekayaan, semua pangkat dan jabatan, semua ilmu akan dijadikan oleh Allah karunia buat kita yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memuliakan kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya itu dijadikan babu, dijadikan budak di rumah kita sendiri. Muliakan orang tua. Jangan sampai kita menghinakan, kita dicap sebagai anak yang durhaka oleh Allah. Ya. Kalau dicap anak yang durhaka oleh Allah, kata baginda Rasulullah, ibnul ab la yadkhulul jannah.
anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dijamin tidak akan pernah masuk surga. Naudzubillah. Nakal-nakal dikit nggak apa-apa, namun jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia nakal, masih dijadikan jalan oleh Allah untuk menuju surga, untuk dibebaskan, diselamatkan dari siksa api neraka. Makanya hati-hati dalam menghormati orang ya. Hati-hati, nomor satu hormati orang tua kita, baru guru kita. Jangan diterbalik ya. Jangan terbalik. Sama gurunya hormatnya luar biasa, sama orang tuanya dak jeladakan ya. Muliakan orang tua, karena doa orang tua kepada anak-anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doaul walid liwalidayhi ka doaun nabi li ummati. Doa kedua orang tua kepada anak-anaknya seperti doanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Pegang itu. Mumpung masih ada kedua orang tuanya, berbaktilah kepada mereka. Jangan dijadikan budak orang tuanya, jangan dijadikan babu orang tuanya. Kita rajanya, orang tua kita babunya. Naudzubillah. Kita rajanya, maharajanya orang tua. Muliakan mereka. Wa ma khalaqna samawati wal arda, dan tidak menciptakan siapa Allah as-samawati kepada langit-langit wal arda dan bumi. Wa ma bainahuma, dan tidak juga Allah menciptakan di antara keduanya langit dan bumi illa bil haqq, kecuali dengan hak, dengan benar. Semua penciptaan langit dan bumi dan di antara keduanya itu untuk manusia. Dan ingat wahai manusia, wa inna sa'ata la'atiyatun fasbahis sofhal jamila. Dan ingat, wa inna sa'ata, sesungguhnya saat, waktu kiamat, kiamat kubro, kiamat subro, la'atiyatun, pasti sungguh-sungguh akan datang. Jadi saat itu, waktu perpisahan itu, yang memisahkan kita dengan anak, yang memisahkan dengan istri, yang memisahkan antara anak dan orang tua, itu pasti datang. Kematian itu pasti datang. Setiap yang hidup itu pasti datang, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup berproses menuju kematian. Kalau kita sadar diri bahwa kita akan mati, akan berpisah dengan semuanya, fasbahis soha, maka maafkanlah siapapun yang salah kepada kita, maafkanlah. Dengan apa? As-sohal jamil, dengan maaf yang cantik, dengan maaf yang indah, dengan maaf yang ikhlas dari dalam hati. Maafkan. Gak boleh kita mempunyai sifat dendam, gak boleh kita mempunyai sifat dengki kepada orang lain. Maafkan. Jangan sampai kita dendam, ingin membalas perlakuan orang lain kepada kita. Maafkan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, huwal khallaqul alim, dialah pencipta al-alimu, yang maha mengetahui siapa yang terbaik daripada hamba-hambanya. Jadi Allah itu gak tidur, Allah itu gak bodoh. Namun kenyataannya seolah-olah Allah itu tidur.
karena kita tetap melakukan kemaksiatan. Seolah-olah Allah itu tidak alim, seolah-olah Allah itu tidak tahu tatkala kita melakukan dosa-dosa. Sadari itu. Seringkali kita berbuat dosa seolah-olah Allah tidak tahu. Seringkali kita berbuat maksiat seolah-olah Allah itu tidak melihat kita. Sadar itu. Allah itu bersama kita. Kita sedang hidup karena sedang dihidupi oleh Allah Zat yang Maha Hidup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.